Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa kelas 10 MAN 14 Jakarta, kembali kita berjumpa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di mana pada hari ini kita akan membahas tentang taubat dengan materi Ayo Bertaubat. Pertama kita akan membahas tentang pengertian taubat itu sendiri. Taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah tawwaba yang bermakna kembali. Maksud bertaubat adalah kembali dari dosa atau berpaling dan menarik diri dari dosa yang pernah dilakukan. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Kemudian diiringi dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat dan tidak mengulangi serta berusaha memperbaiki amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang pernah dilakukan, lalu mengarahkan hati kepada Allah serta menahan diri dari perbuatan dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat itu sendiri. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal ketika seseorang ingin bertaubat. Secara sederhana, hakikat taubat itu bisa dinyatakan dalam 3 hal berikut. Pertama, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingat dan menyesali perbuatan dosa itu merupakan taubat. Kita sadar betul bahwa manusia ini tidak pernah luput dari khilaf dan salah yang berujung kepada dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mengingat dan menyesali perbuatan dosa tersebut merupakan langkah awal, langkah yang baik ketika seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengulangi perbuatan dosa. Tidak mengulangi perbuatan dosa di sini maksudnya adalah seseorang mampu melepaskan diri dari belenggu dosa yang pernah ia lakukan. Taubat itu mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah, itu belum dianggap bertaubat. Dan yang ketiga adalah menggantinya dengan amal soleh. Sekiranya selama ini dosa yang sering kita lakukan itu adalah bohong, maka kita ganti bohong tersebut dengan berkata jujur. Sekiranya dosa yang selama ini kita lakukan itu adalah bakhil atau kikir, maka kita ganti sekarang dengan sikap dermawan atau suka berbagi kepada sesama. Mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Jika salah satu dari 3 hal ini tidak dilakukan, maka seseorang belum bisa dikatakan bertaubat. Karena 3 hal ini harus dijalankan secara beriringan. Dia saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Syarat-syarat taubat. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Islam. Tentunya kita haruslah orang-orang yang beragama Islam, karena orang yang kafir tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk Islam. Dan berikutnya adalah menyesali dosa, menyadari kesalahan, ikhlas melakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Dan yang tak kalah penting adalah jika perbuatan dosa itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat-syarat di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak orang lain yang dirugikan. Jika yang dirugikan itu berupa harta, maka wajiblah mengembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, ghibah, fitnah, mencaci dan lain-lain, maka haruslah mendapat permohonan maaf terlebih dahulu. Karena Allah tidak akan memaafkan atau mengampuni dosa seseorang ketika seseorang belum mendapatkan maaf dari manusia lainnya. Kedudukan taubat. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman.
Semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Taubat menjadi suatu hal penting yang harus dilakukan oleh umat Islam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau bertaubat. Di sini jelas bahwa ketika seseorang berhasil melakukan taubat secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada jaminan bahwa ia tidak akan meninggal dalam keadaan bergelimang dosa. Karena ketika taubat berhasil dilakukan, ada kesempatan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya menurut Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi dosa tersebut di masa yang akan datang. Sedangkan orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah, maka Allah menganggap orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Berikutnya dan yang tak kalah penting harus kita ingat adalah Allah akan mengampuni dosa kita selama kita mau bertaubat kepadanya. Sekiranya langit yang biru itu dipenuhi oleh dosa-dosa kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut selama kita tidak melakukan dosa besar syirik. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan taubat, di antaranya dengan bertaubat Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Dengan bertaubat seseorang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat seseorang akan diterima segala amal-amalnya. Dengan bertaubat seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Taubat merupakan langkah awal untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat juga merupakan obat mujarab untuk semua jenis penyakit hati, sebab taubat menjadi pondasi perjalanan rohani, membawa kembali hamba yang berbuat maksiat menuju manisnya ketaatan. Berikutnya, taubat akan memotivasi seseorang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, tujuan dari mempelajari tentang keutamaan bertaubat ini adalah untuk memotivasi kita semua agar menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin betul bahwa manusia tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.